Ketika Sa'ad bin Mu'az itu wafat, aras bergoncang atas kematiannya. Allah ingin menunjukkan kemuliaan dia. Sahabat yang mulia ini. Yang menceritakan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui peristiwa itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mendengar ucapan Rasulullah itu siapa? Salah satunya Rumaisah tadi. Rumaisah salah seorang sahabat perempuan di zaman Rasulullah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendengar sabda Rasulullah itu, dia katakan bahwa dia dekat dengan Rasulullah. Seandainya dia bisa mencium tanda kenabian itu, dia bisa menciumnya. Jadi yang maksud dari hadis ini bercerita tentang keutamaan Sa'ad bin Mu'az, tentang keagungan aras. Tapi yang menjadi perhatian kita di sini tentang khatamun nubuwah itu. Khatamun nubuwah yang bisa dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis ke-19. Haddatsana Ahmad ibnu Abdah ad-Dabbi wa Ali ibnu Hujrin wa ghairu wahid. Jadi ada beberapa orang yang bercerita ini. Riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari 3 orang. Ahmad bin Abdah, Ali bin Hujrin, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, Haddatsana Isa ibnu Yunus. Telah bercerita kepada kami Isa bin Yunus dari Umar bin Abdullah Maula Ghufrah. Telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Muhammad. Beliau termasuk salah seorang keturunan Ali bin Abi Talib. Ia mengatakan, Kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib apabila beliau bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara al-haditsa bi tulihi. Kemudian beliau menyebutkan hadis secara panjang lebar, dan hadis ini sudah pernah kita bahas pada sesi Ramadan waktu itu. Hadisnya panjang. Salah satu yang diceritakan oleh Ali bin Abi Talib tentang Rasulullah, Ali mengatakan, Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan nabi itu adalah penghabisan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lanjut hadis ke-20. Jadi sudah berapa orang yang bercerita tentang khatamun nubuwah ini? Dari Ali bin Abi Talib, dari Jabir bin Samurah, dari Rumaisah, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan hadis ke-20. Hadis ini dari Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar menerimanya dari Abu Asim. Abu Asim menerimanya dari Azrah ibnu Sabit. Azrah menerimanya dari Ilba ibnu Ahmar al-Yashkuri. Ilba menerimanya dari Abu Zaid Amru ibnu Akhtab al-Ansari. Di sahabat Rasulullah dalam hadis ini adalah Abu Zaid. Ini rawil a'lanya. Orang yang menuturkan kisah ini. Sumber beritanya dari Abu Zaid. Abu Zaid berkata atau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid. Nabi panggil sahabatnya ini, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah padaku. Ayo, sini dekat. Famsah zahri, kata Nabi, usaplah punggungku. Nabi SAW menyuruh kepada sahabatnya untuk mengusap punggung Nabi SAW, atau bagian dari pundak Nabi SAW. Famasahtu zahrahu, maka lantas aku mengusap punggung Nabi SAW.
Jadi Nabi memanggil sahabatnya dengan panggilan Abu Zaid, kunyahnya. Nabi memanggilnya dengan lemah lembut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Zaid untuk mendekat. Kemudian untuk mengusap tangannya itu ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famasahtu zahrahu. Kata Abu Zaid, kemudian aku pun melakukannya. Aku mengusap bagian pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam. Tiba-tiba jari-jariku menyentuh sebuah benjolan di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu khatamun nubuwah tadi. Itu tanda kenabian yang ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan fawaqa'an asabi'i 'alal khatam. Jari-jariku menyentuh khatam tadi. Qultu wa mal khatam. Jadi Ilba yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Zaid mengatakan wa mal khatam. Khatam yang Anda maksudkan itu apa? Kemudian Abu Zaid menjelaskan kepada muridnya itu sya'aratun mujtami'atun. Dia mengatakan khatam itu adalah beberapa helai rambut yang berkumpul, yang tumbuh di sekitarannya. Maksudnya khatamun nubuwah itu bukan kumpulan dari bulu-bulu yang tumbuh di bagian pundak Rasulullah, bukan bulu. Tapi khatam itu adalah benjolan yang ada di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Cuma di sekeliling benjolan itu ada ditumbuhi bulu-bulu halus. Ya, di sekeliling benjolan tadi, di sekeliling khatamun nubuwah tadi. Nah, maka Abu Zaid menceritakan itu. Di khatamun nubuwah di sekelilingnya ada bulu-bulu yang tumbuh. Ya. Ini berdasarkan penuturan dari Abu Zaid. Jadi jangan dipertentangkan antara hadis Abu Zaid ini dengan hadis-hadis lain. Karena dari hadis-hadis sebelumnya sudah dijelaskan khatamun nubuwah itu apa, sudah jelas. Ya, benjolan sebesar telur merpati berwarna merah sama seperti warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sini disebutkan khatamun nubuwah itu sya'arat, bulu yang berkumpul di sebuah tempat. Jadi seolah-olah terjadi pertentangan. Ada yang bilang khatamun nubuwah itu bulu. Ada yang bilang benjolan. Jadi yang benar yang mana? Jadi tidak bisa dipertentangkan. Tidak ta'arud di sini. Jadi antara hadis Nabi dengan hadis yang lain ini tidak ta'arud. Cara mengkompromikannya adalah khatamun nubuwah itu sama seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Cuma di sini ditambahkan. Di sekitar benjolan itu ada sya'arat mujtami'at. Ada bulu-bulu yang tumbuh. Yang berkumpul di tempat tersebut. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Zaid tadi, sahabat yang disuruh mengusap tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zaid tadi dipanggil oleh Nabi untuk mendekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan jenggotnya. Jadi Nabi mengusap kepala sahabatnya itu dan mengusap jenggotnya. Kemudian Nabi mendoakan sahabat tadi, Abu Zaid tadi. Nabi katakan, Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Ya Allah, berikanlah kecantikan, keelokan pada wajahnya. Wa adim jamalahu, dan kekalkanlah kecantikan itu pada dirinya. Jadi didoakan oleh Rasulullah supaya dia elok, cantik, ya, supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketampanan dan dikekalkan keelokan itu pada dirinya. Didoakan oleh Nabi dengan doa yang berkah. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah,
Berkat doa Rasulullah ini, Abu Zaid tadi yang menyentuh tubuh Rasulullah, mengusap tubuh Rasulullah dan kemudian dia didoakan oleh Nabi. Ketika dia berusia 100 tahun lebih, panjangkan umurnya oleh Allah 100 tahun lebih. Tidak ada di kepalanya dan di jenggotnya sehelai rambut yang putih. Jadi tidak beruban. Tidak beruban rambut dan jenggotnya kecuali hanya sedikit saja. 1-2 helai rambut atau jenggotnya yang berwarna putih. Dan wajahnya selalu bersinar, berseri-seri. Cantik, walaupun usia sudah 100 tahun lebih. Dan tidak ada di kulitnya kerutan, keriput. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang sudah berusia tua. Jadi kulitnya tidak keriput. Tetap cantik, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pensyarah di sini mengatakan sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang didapatkan oleh Abu Zaid tadi, mudah saja. Doa-doa seperti itu bisa kita dapatkan walaupun Rasulullah sudah wafat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah memberikan keelokan, mempercantik, memperbagus seseorang yang mendengar ucapan Rasulullah, kemudian memahaminya dan menghafalnya, mengingatnya, fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar. Jadi ini kita juga dapat doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memperbagus, memperelok seorang hamba yang mendengar sabda Rasulullah, mendengar hadis Nabi, kemudian menghayatinya, memahaminya, mengingat-ingatnya, kemudian menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Jadi jangan dirubah-rubah apa yang sudah didengar, jangan dirubah-rubah. Jangan diganti-ganti sabda Rasulullah itu, disampaikan seperti apa yang dia dengar. Maka dia pun akan mendapatkan doa Rasulullah ini. Jadi doa Nabi ini bukan untuk sahabatnya saja, untuk umatnya semuanya. Baik yang hidup pada zaman Rasulullah ataupun yang hidup setelahnya, termasuk kita, didoakan oleh Nabi. Ini doa sepanjang zaman ini untuk umatnya. Sampai-sampai Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Ma min ahadin yatlubul hadis illa wa fi wajhihi nadrah." Siapa saja, kata Sufyan bin Uyainah, siapa saja yang mencari hadis Rasulullah. Konteks pada zaman beliau itu mencari hadis. Menelusuri di mana ada hadis Nabi, dicari, dikumpulkan, ditulis, didokumentasikan, kemudian dihafal, diriwayatkan. Mungkin dalam konteks kita sekarang, siapa saja yang belajar hadis Rasulullah dari kitab-kitab yang sudah ada, ya, dari karya-karya yang sudah ada, yang dihasilkan oleh para ulama kita, yang telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Kita sekarang tinggal membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Maka wafi wajhihi nadrah, siapa saja yang mencari hadis Rasulullah, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Rasulullah, maka di wajahnya itu akan ada nadrah, akan diberikan keelokan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kecantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang ulama kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa Rasulullah seperti yang didapatkan oleh Abu Zaid tadi, mendapatkan keberkatan dari doa Rasulullah ini, maka ini kita amalkan. Kita jaga sunnah Rasulullah, kita pelajari hadis-hadis beliau, kita muliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari, kita amalkan. Maka kita semua akan mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sepanjang zaman dan sepanjang masa. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada malam ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.